Pernahkah Anda membayangkan ada satu panduan tunggal gitu, semacam buku manual raksasa yang mengatur segala hal dalam hidup Anda? Segala hal ya, bukan cuma satu aspek saja. Benar, maksud saya benar-benar semuanya. Coba pikirkan rutinitas Anda sehari-hari. Mulai dari niat apa yang terlintas di kepala saat baru bangun tidur, terus cara Anda merespon atasan yang menyebalkan di kantor, Itu pasti sering kejadian tuh. pasti kan? Sampai ke strategi Anda membelanjakan gaji bulanan, atau bahkan keputusan sekian detik pas Anda milih mau nekan rem, atau malah ngegas saat lampu lalu lintas berubah kuning. Nah, biasanya kan di kepala kita semua ini tuh ada di kotak yang berbeda-beda. Ya, betul banget. Kita punya kotak untuk agama dan spiritualitas di satu sisi, khusus untuk akhir pekan lah ibaratnya. Terus urusan karir di kotak lain. Dan hukum lalu lintas di kotak rasional yang, ya, sama sekali berbeda lagi. Persis. Nah, eksplorasi mendalam kita hari ini akan menantang cara berpikir yang per kotak-kotak itu. Kita akan membongkar sebuah materi yang sangat menarik, berpusat pada buku berjudul Kesempurnaan Agama Islam, karya Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi. Buku yang sangat komprehensif by the way. Ya, dan misi kita di pembahasan kali ini bukan sekedar merangkum isinya. Kita mau menguliti bagaimana teks ini mendemonstrasikan sebuah klaim besar bahwa Islam didesain sebagai sebuah blueprint atau sistem operasi yang mengintegrasikan setiap inci peradaban manusia. Buku ini disusun dalam 8 bab pokok dan kita akan mengekstrak inti dari masing-masing bab untuk melihat benang merahnya. Dan ini penting ya untuk ditekankan di awal. Oh iya, sekedar pengingat santai untuk Anda yang mendengarkan, kita di sini bukan politisi, bukan hakim, atau pemuka agama yang sedang berdebat. Kita murni penjelajah ide. Betul, kita cuma melaporkan apa yang ada di teks aslinya. Jadi saat obrolan kita nanti, masuk ke ranah hukum pidana atau konsep politik negara, kita sekedar membedah kerangka logikanya secara objektif, tanpa menghakimi dan tanpa memihak. Penting sekali bagi kita untuk memakai kacamata arsitek saat membaca buku ini. Karena, ya, jika Anda ingin melihat apakah sebuah gedung itu kokoh, Anda nggak bisa cuma ngelihat warna cat di lantai 3-nya aja. Anda harus turun ke basement ya. Tepat, turun ke basement, lihat fondasinya, lalu naik ke atas untuk melihat gimana fondasi itu menopang atap. Setiap sistem operasi pasti butuh fondasi dasar. Oke, mari kita urai hal ini dari basementnya dulu. Kalau pakai analogi teknologi, setiap sistem kan butuh kernel. Inti program yang ngatur segalanya. Di teks ini fondasinya apa? Fondasi mutlaknya adalah hubungan vertikal antara manusia dan sang arsitek alam semesta. Semuanya bermula dari konsep tauhid. Tauhid. Mengesahkan Tuhan, kan? Ya, secara harfiah begitu. Tapi buku ini tuh nggak membiarkan konsep itu mengambang sekedar jadi jargon filosofis. Teks ini mendedah bahwa para ulama terdahulu membagi tauhid ini ke dalam 3 pilar yang sangat logis. 3 pilar, apa saja itu? Sederhananya gini, langkah pertama itu pengakuan rasional yang disebut pilar rububiyah, yaitu pengakuan bahwa alam semesta yang super kompleks ini nggak mungkin muncul dari kekosongan. Pasti ada pencipta dan pengatur tunggal. Oke, ini logika sebab akibat yang sangat dasar. Ada lukisan, pasti ada pelukisnya. Bener banget. Tapi, teks ini secara mengejutkan menyatakan bahwa ngakuin Tuhan sebagai pencipta aja ternyata belum cukup untuk bikin sistem operasi ini berjalan. Belum cukup? Kenapa gitu? Karena buku ini menyoroti sebuah ironi sejarah. Bahkan kelompok masyarakat kuno yang menentang ajaran para nabi pun, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Tuhan. Jadi sekedar tahu Tuhan itu ada nggak otomatis ngubah perilaku orang ya? Persis. Disitulah sistem ini masukin pilar kedua, yaitu uluhiyah. Implementasi praktisnya. Maksudnya, kalau Anda tahu Dia yang mendesain Anda, maka seluruh dedikasi, ibadah, doa, sampai rasa takut dan harap Anda harus diarahkan murni ke Dia, bukan ke yang lain. Terus pilar ketiganya? Pilar ketiga itu asma wa sifat, atau nama-nama dan sifat Tuhan yang spesifik. Tapi, sebelum kita jauh ke sana, ada satu hal krusial soal implementasi perbuatan. Di buku ini dibahas soal syarat diterimanya amal. Tunggu sebentar, saya mau tanya soal pembagian tauhid tadi dulu. Saya sering dengar orang skeptis nanya gini, apakah pembagian istilah-istilah tauhid yang spesifik ini tuh semacam aturan birokrasi baru yang mengada-ada? Itu kritik yang lumayan sering muncul sih.
Iya kan? Maksud saya, apakah ini benar-benar tertulis literally di teks aslinya? Atau ini sekedar kurikulum ciptaan ulama ratusan tahun kemudian, biar mereka punya materi buat diajarkan? Pertanyaan yang sangat bagus. Penulis buku ini sebenarnya udah mengantisipasi skeptisisme itu. Teks kita ini ngasih penjelasan yang membantah bahwa ini tuh penemuan baru. Penulisnya pakai analogi linguistik yang menurut saya elegan banget. Analogi seperti apa tuh? Coba Anda bayangkan ahli tata bahasa yang meneliti bahasa kita, lalu menyimpulkan kalimat kita kan selalu terdiri dari isim atau kata benda, fiil atau kata kerja, dan huruf. Kalau di bahasa Indonesia kayak subjek, predikat, objek lah. Ya, struktur dasar kalimat. Nah, pertanyaannya, apakah ahli bahasa itu nyiptain hukum baru? Tentu enggak. Orang-orang udah ngomong pakai pola itu jauh sebelum ada akademisi yang merumuskannya. Ah, saya paham. Jadi polanya memang udah ada berserakan di dalam teks asli. Betul, ulama cuma mengekstraksi dan merapikan metodologinya biar manusia modern lebih gampang memahaminya. Sama sekali bukan aturan yang mengada-ada. Penjelasan yang masuk akal. Nah, begitu kernel atau fondasi ini terinstal, buku ini masuk ke tahap quality control untuk tindakan kita. Syarat diterimanya amal perbuatan. Disinilah mekanisme sistemnya mulai terasa sangat ketat. Di panduan ini, Anda nggak bisa sekedar berbuat baik terus otomatis dapat poin. Ada 2 alat saring wajib. Apa saja syaratnya? Saringan pertama itu ikhlas, niatnya harus murni. Saringan kedua adalah ittiba, atau kepatuhan mengikuti contoh yang udah dikasih oleh Nabi. Bagian soal ikhlas ini agak ngeri sih menurut saya. Teks ini ngasih contoh spesifik soal orang yang rajin donasi atau ngajar, tapi amalannya malah ditolak mentah-mentah. Ya, bahkan mereka bisa dihukum karena itu. Cuma karena di dalam hati mereka motivasinya ingin dipuji atau pamer. Di era media sosial sekarang, di mana kita sering unggah sesuatu demi validasi likes, aturan ini rasanya kayak tamparan keras. Itu emang tamparan psikologis yang disengaja. Buku ini mau nekenin betapa berbahayanya kehilangan rasa ikhlas. Integritas internal itu jauh lebih mahal dari performa luar. Jadi, dari fondasi keyakinan dan niat ini, kita sekarang bertransisi nih. Gimana blueprint ini diaplikasikan pas manusia mulai keluar rumah dan berinteraksi sama orang lain? Nah, kalau kita beralih ke bab sosial, ada penekanan kuat soal penghormatan. Buku ini ngutip surat Ali Imran ayat 159 yang ngasih instruksi langsung soal kepemimpinan. Instruksi untuk pemimpin ya? Iya, kepemimpinan itu harus dilandasi kelembutan. Karena secara psikologis, sikap keras hati dan kasar cuma bakal bikin bawahan lari menjauh. Nggak akan ada loyalitas. Sebuah prinsip manajemen yang sangat relevan ya buat atasan zaman sekarang. Tapi bawahan juga ada aturannya kan? Tentu. Bawahan juga diwajibkan untuk taat kepada aturan atau ulil amri selama itu dalam kebaikan. Tapi ada satu aturan interaksi sosial lagi yang analoginya sangat mengena. Soal apa itu? Soal larangan menggosip. Teks ini mengibaratkan orang yang suka membicarakan keburukan orang lain di belakangnya itu kayak memakan daging saudara sendiri yang udah mati. Itu visualisasi yang sangat mengganggu, menjijikan. Memang tujuannya buat menciptakan rasa mual psikologis. Membunuh karakter lewat gosip kan sering dianggap sepele. Tapi dengan analogi ini, otak kita diprogram untuk melihat itu sebagai tindakan yang sangat menjijikan. Efektif banget sih pendekatannya. Nah, dari interaksi sosial, kita otomatis geser ke urusan ekonomi. Ekonomi. Jadi, apa arti dari semua ini bagi dompet kita? Nah, di bab ekonomi, teks ini nyoroti sebuah keseimbangan. Yang sangat menarik di sini adalah cara pandang terhadap urusan dunia. Saya perhatikan logikanya agak beda sama urusan ibadah tadi. Kalau ibadah kan ketat tuh. Betul, sangat ketat. Tapi kalau urusan mencari harta, sistem ini pakai prinsip bahwa hukum asal urusan dunia itu halal, bebas dilakukan, kecuali ada larangan yang jelas. Ini berarti Islam tuh sangat terbuka ya soal inovasi urusan dunia? Sangat terbuka. Nabi bahkan dikutip secara eksplisit berkata, apabila urusan dunia kalian, maka itu terserah kalian. Ini kan kebebasan berekspresi secara finansial, tapi ada batasan soal cara belanjanya ya. Konsep pintar membelanjakan harta. Ya, yang sangat menarik di sini adalah keseimbangan yang diajarkan atau jalan tengahnya. Sistem ini bilang, Anda nggak boleh kikir, tapi juga dilarang keras boros. Kalau dianalogikan ke zaman sekarang, intinya belanja sesuai kebutuhan dong, bukan sesuai keinginan. Persis. Secara makroekonomi,
Ini krusial. Kalau semua orang kikir, roda bisnis mati. Kalau semua orang boros demi gengsi, inflasi meledak, dan masyarakat terjebak utang. Jalan tengah ini menjaga stabilitas pasar. Masuk akal. Tapi begini, interaksi sosial dan kebebasan ekonomi yang kita bahas ini kan nggak bakal jalan kalau nggak ada sistem yang melindunginya. Apalagi kalau ada anomali atau kejahatan. Nah, itulah sebabnya buku ini masuk ke ranah negara. Kita bertransisi ke bab politik dan penegakan hukum. Otoritas negara sebagai perisai ya? Tepat. Di bab politik, penulis menyebutkan 6 faktor keamanan dunia menurut Imam Al-Mawardi. Ada agama, pemimpin yang kuat, keadilan, keamanan, kesuburan pangan, dan semangat tinggi. Menarik. Terus gimana inti kebijakan politik dalam negerinya? Inti politiknya adalah melindungi 5 hal krusial atau 5 aset inti manusia, yaitu agama, akal, harta, nyawa, dan kehormatan atau nasab. 5 aset inti. Nah, disinilah hukum pidananya masuk kan? Iya, contohnya larangan ketat soal alkohol, itu murni untuk melindungi akal. Terus hukum potong tangan bagi pencuri, itu untuk memproteksi harta. Dan hukum pidana mati atau qisas untuk pembunuh, itu demi memproteksi nyawa, serta larangan zina untuk melindungi kehormatan. Betul. Di bab hukum, teks ini benar-benar menekankan prinsip keadilan buta yang gak pandang bulu. Ya, saya baca ada satu anekdot yang sangat kuat dari sumber teks ini. Sabda Nabi yang menyatakan, seandainya putrinya sendiri, Fatimah, mencuri, maka beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Itu demonstrasi mutlak bahwa nggak ada imunitas bagi elit. Walaupun kedengarannya sangat keras ya, tapi dalam teks dijelaskan bahwa konsep hukum ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayang makro. Bener, sebagai tindakan preventif. Kalau orang tahu hukumannya ekstrim, probabilitas terjadinya kejahatan akan turun mendekati 0. Ribuan nyawa dan harta masyarakat luas jadi selamat. Sebuah ketegasan demi keamanan sistem. Tapi aturan sosial dan hukum pidana ini mungkin terdengar kuno buat sebagian orang, sementara buku ini mengklaim relevan untuk semua waktu. Ya, buku ini dia anggap sebagai blueprint lintas zaman. Lalu pertanyaannya, gimana teks kuno ini mengatur hal-hal yang belum pernah dilihat oleh masyarakat di zaman Nabi? Kayak mobil, lalu lintas modern, atau virus baru. Disinilah, teks ini mendemonstrasikan elastisitasnya. Kalau kita bedah bab transportasi, penulis mengutip surat An-Nahl ayat 8. Ayat ini nyebutin kuda dan keledai sebagai kendaraan. Sesuai zaman ya. Tapi ada kelanjutannya. Ayat itu bilang, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ini sering ditafsirkan sebagai kendaraan modern masa depan. Wah, jadi ada semacam placeholder ya untuk teknologi baru. Terus, gimana aturan mengemudi menurut buku ini? Aturannya sangat spesifik, ditarik dari kaidah dasar tadi. Jalan raya itu hak publik, kendaraan harus dicek kelayakannya. Nggak boleh ngebut, dan wajib mematuhi lampu merah. Tunggu. Disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Jadi, menurut buku ini, menerobos lampu merah atau mengemudi tanpa SIM itu bukan sekedar pelanggaran sipil biasa. Bukan. Berarti bisa dianggap sebagai dosa dan maksiat terhadap ajaran agama. Sangat bisa. Penulis mengonfirmasi ini dengan ngutip argumen Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau menegaskan bahwa menaati peraturan pemerintah yang tujuannya menjaga keselamatan bersama, kayak lalu lintas, itu wajib hukumnya secara agama. Wow, karena itu menyangkut proteksi nyawa tadi ya? Betul. Melanggarnya berarti menjerumuskan diri pada kebinasaan. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ajaran ini ngajarin bahwa menjaga keselamatan di jalan itu dasarnya adalah bentuk ibadah. Menginjak rem di lampu merah adalah ketaatan spiritual. Itu cara pandang yang luar biasa. Lalu gimana dengan isu modern lain seperti kesehatan? Katakanlah munculnya virus baru kayak COVID-19 kemarin. Ajaran ini merespon dengan 2 langkah beruntun, preventif dan kuratif. Nggak cuma modal pasrah doang. Preventifnya seperti apa? Pencegahannya mencakup menjaga kebersihan fisik, diet sehat, dan memasukkan nutrisi khusus. Teksnya menyebutkan madu dan kurma untuk perkuat imun. Dan kalau ternyata masih tertular juga? Nah, langkah kuratifnya adalah perintah tegas untuk mencari pengobatan medis. Mencari dokter dan obat yang tepat itu dihitung sebagai ikhtiar beragama juga. Sangat pragmatis dan masuk akal. Baik, sepertinya kita sudah mengurai banyak sekali elemen dari panduan ini.
Untuk Anda yang mendengarkan, mengeksplorasi buku Kesempurnaan Agama Islam karya Abu Ubaidah ini mencoba mendemonstrasikan sebuah benang merah yang utuh. Benar-benar utuh dari hulu ke hilir. Dari mulai niat tersembunyi di dalam hati, cara kita mengelola uang bulanan, cara negara menghukum pelaku kriminal untuk melindungi masyarakat, hingga keputusan remeh berhenti di lampu merah. Semuanya berada di bawah satu sistem nilai yang terhubung dan saling melindungi. Sebuah blueprint yang menjahit hal sakral dan urusan duniawi menjadi satu kesatuan. Sebelum kita tutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan sendiri. Mengingat teks kuno ini secara spesifik menyebutkan bahwa Tuhan akan menciptakan alat transportasi yang kamu tidak mengetahuinya di masa depan, pertanyaannya adalah ini. Apa itu? Bagaimana kira-kira kerangka hukum yang sangat mendetail ini kelak akan merespons dan mengatur interaksi manusia dengan teknologi yang saat ini belum kita ketahui wujudnya? Oh, seperti artificial intelligence gitu ya? Ya, AI atau mungkin perjalanan antar galaksi? Akankah kaidah menjaga 5 kebutuhan pokok manusia, yaitu akal, nyawa, harta, agama, dan kehormatan, akan tetap kokoh menjadi panduan utama kita di masa depan yang futuristik itu? Sesuatu yang sangat layak untuk Anda pikirkan. Pasti akan sangat menarik melihat bagaimana prinsip-prinsip ini beradaptasi nantinya. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Anda yang telah ikut serta meminjamkan telinga dalam penjelajahan mendalam ini. Teruslah kritis dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.